Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 PGMI 2C mata kuliah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Erma Susanti SPD MPD. Pangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita lihat, jika ada suatu bilangan A, kita pangkatkan dengan nilai N positif, maka persamaannya menjadi A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dengan N faktornya. A itu adalah bilangan realnya, sedangkan A dikali A dikali A sampai N-nya itu adalah N faktornya. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama ada sifat perkalian, yaitu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Sedangkan untuk pembagian itu ada dengan sifat A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang pangkat N. Untuk pembagian ini ada syaratnya, yaitu A tidak sama dengan 0. Yang ketiga ada A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang keempat ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali pangkat N. Sedangkan yang terakhir ada A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, ini ada syaratnya lagi, yaitu B tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan pangkat 0 negatif pecahan. Yang pertama ada sifat A pangkat 0 sama dengan 1, syaratnya A tidak sama dengan 0. Yang kedua, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang ketiga, A pangkat 1 per N sama dengan N akar A, atau bisa disederhanakan menjadi A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat N. Soalnya adalah sederhanakan 23B pangkat 8 dikali 24 pangkat 11 dibagi 46B pangkat 13. Ini menggunakan dua sifat, ada perkalian dan ada pembagian. Kalau perkalian kita menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sedangkan pembagian kita menggunakan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. 23B pangkat 8 dikali 24 pangkat 11 per 46B pangkat 13 sama dengan, ini karena 46 bisa dibagi 24, maka itu dulu kita bagikan. 46 dibagi 24, ini sisa 12, ini sisa 23. 23 bisa dibagi sama 23, ini habis dan di atasnya habis, sisa 12B pangkat 8 ditambah 11 per B pangkat 13. 12B di 8 tambah 11 yaitu 19, B pangkat 19 per B pangkat 13. Nah, kita menggunakan ini karena dia pembagian, kita menggunakan sifat yang pembagi, yaitu A pangkat M dikurang N. Jadi 12B 19 dikurang 13 sama dengan 12B pangkat 6. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan.
Bentuk akar adalah n akar pangkat m. Keterangan n sama dengan indeks akar. N lebih kecil dari 2. A pangkat m sama dengan bilangan pokok A. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. N akar A pangkat m adalah bentuk akar. A pangkat m per n adalah bilangan berpangkat. Sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A kuadrat sama dengan A. Yang kedua, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Syaratnya A besar dari 0 dan B besar dari 0. 3. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Syarat A besar dari 0 dan B besar dari 0. Rasionalkan bentuk akar. Yang pertama, pangkat pada faktor bilangan pokok harus kurang dari indeks akarnya. Contohnya, akar X dengan syarat X kurang dari 0. Bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya X sama dengan 1. Nilainya kurang dari indeks akarnya. Akar X pangkat 5 bukan bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya X sama dengan 5. Nilainya lebih besar dari indeks akarnya. 2. Tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Contohnya, akar X per X sama dengan bentuk sederhana. 1 per akar X bukan bentuk sederhana karena terdapat akar di bagian penyebut. 3. Di dalam akar tidak memuat bil pecahan. Contohnya, akar 5 per 2 bentuk sederhana. Akar 5 per 2 bukan bentuk sederhana karena di dalam akar memuat bilangan pecahan. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang pertama, pecahan bentuk A per akar B bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya itu akar B, berarti bentuk sekawannya juga akar B, sehingga A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per akar B. 2. Pecahan bentuk A per B tambah akar C bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu B tambah akar C, berarti bentuk sekawannya sama, cuman beda tanda operasinya saja, yaitu B kurang akar C, sehingga A per B tambah akar C sama dengan A per B tambah akar C dikali B kurang akar C per B kurang akar C sama dengan A dalam kurung B kurang akar C per B kuadrat kurang C. 3. Pecahan bentuk A per akar B tambah akar C bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu akar B tambah akar C, berarti untuk sekawannya sama, cuman beda tanda operasinya aja, yaitu akar B kurang akar C, sehingga A per akar B tambah akar C sama dengan A per akar B tambah akar C dikali B akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C sama dengan A dalam kurung akar B dikurang akar C per B kurang C. Contoh soal, rasionalkan bentuk akar 5 per 2. Akar 5 per 2 sama dengan akar 5 per akar 2. Akar 5 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 5 dikali 2 per akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 10 per 2.